Halo sahabat Gema Kebijaksanaan, salam jumpa kembali bersama saya dengan Hari Sutanto. Hari ini kita akan berbincang-bincang satu tema yang luar biasa yang akan membawa kita untuk meningkatkan kita punya kebijaksanaan, meningkatkan keilmuan kita dan lain sebagainya. Jadi Gema Kebijaksanaan selalu hadir untuk kita setiap hari Senin dengan tokoh-tokoh atau orang-orang sukses yang selama ini selalu ada di sekeliling kita. Nah, mudah-mudahan Anda juga setelah mendengarkan ini bisa menjadi orang-orang yang tumbuh di dalam tumbuh di dalam keberhasilannya, ya, dan bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Baik, teman-teman, hari ini kita kedatangan satu orang yang sangat luar biasa dan saya akan bacakan dulu profil beliau ya. Ini satu tokoh, orang yang saya kenal begitu luar biasa, sukses dan berhasil. Nanti kita akan bicara panjang lebar. Beliau adalah pendidikannya belajar dari mulai start sebagai di Chandranaya Pharmacy School di Indonesia, kemudian ambil di Universitas of Wollongong di Australia, ya, kemudian professional diploma in Asia Pacific Marketing Postgraduate Program di National University of Singapore. Wah, ini luar biasa ya. Sulit ini masuk di sekolah ini ya. Dan beliau juga lulus terakhir di Asia Marketing Federation Singapura. Jadi sebagai Certified Professional Marketer ya di Asia. Nah, ini memang pendidikan yang sudah sangat luar biasa yang beliau tanganin ya. Dan pengalaman beliau ini juga kita bisa belajar dari jejak karirnya beliau. Dimulai dari satu perusahaan company sebagai medical representative, ya, kemudian berangkat akhirnya menjadi senior national sales manager, dan kemudian masuk di PT Aventis itu sebagai senior, terakhir sebagai senior sales and marketing manager divisi vaksin, ya, dan terakhir saat ini beliau di Kalbe International, pernah sebagai country manager di Thailand, di Vietnam, dan sekarang general manager sebagai Head of Strategic Management System, Business Strategic, jadi leader of think tanknya grup Kalbe Internasional. Baik, mari kita panggil, kita sambut orang yang luar biasa, Bapak Galatia Chandra. Oke, selamat malam Pak Galatia. Selamat malam, Pak Hari, apa Ya, kabar? ya, kabar luar biasa baik ini. Pak Galatia gimana? Sehat selalu, Pak? Ya, syukur semuanya sehat-sehat. Ya, ini Keluarga sehat. saya lihat Bapak selalu banyak berbicara di forum internasional ini. Hari ini dipanggil untuk forum nasional ini, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ya. Baik, Pak Galatia. Gimana sekarang kesibukannya karena sebagai seorang pimpinan di satu perusahaan yang sangat besar, kira-kira apa nih yang Pak Galatia sekarang yang sibukkan apa nih, Pak, kira-kira? Ya, saya sekarang diminta oleh pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di Kalbe ya, karena Kalbe Internasional ini sebenarnya marketing arm dari seluruh Kalbe Group, company-company dalam Kalbe Group. Di saat ini saya diminta untuk membangun bisnis-bisnis baru. Jadi Begitu. kalau misalnya di Indonesia ini, kalau pernah dengar, Kalbe kan sekarang punya bisnis baru di diagnostik ya. Jadi untuk pemeriksaan COVID itu bisa dengan air ludah gitu ya. Oh, Nah begitu ya, Pak ya? ya, nah Wah, itu luar salah biasa. satu yang saya harus coba memikirkan bagaimana bisa kita jual di luar negeri. Begitu ya. Jadi sekarang Kalbe itu ada expand di beberapa negara, Pak? Kita kalau produknya itu sudah hampir di 40 negara kira-kira ya. 40 negara ya, Pak ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Makanya pendiri dari Kalbe salah satu orang terkaya di Indonesia ini. Oke, ya. Jadi sudah banyak ya produk-produk Indonesia yang sudah masuk pasar luar berarti ya? Iya, betul. Oke. Nah, baik Pak Galatia, hari ini kami bersyukur
sudah Bapak bisa meluangkan waktu mau berbagi dan bisa menginspirasi teman-teman, baik yang hari ini hadir maupun nanti dari YouTube mereka akan melihat, dan mereka ingin belajar dari satu sosok Pak Galatia nih, dari orang yang mulai dari karir yang masih mulai sampai akhirnya mencapai posisi top seperti ini. Nah, waktu itu kira-kira masih kecil, kira-kira Pak Galatia di mana? Apa sekolah di mana gitu Pak? Boleh cerita dulu sedikit Pak? Ya, saya memang tinggal di daerah Jakarta Barat ya. Jakarta Utara tepatnya sih, karena itu di Jembatan 2 ya, daerah Purwisi situ. Oke. Jadi saya sekolah SD di Kristen Yusuf namanya. Iya. Ya, jadi saya growing di situlah ya, mulai dari SD, SMP gitu. Di sana ya. Ya, Oke, sampai waktu kira-kira kecil itu Bapak ada pernah terpikir nggak punya cita-cita apa gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Waktu kecil saya kepengen jadi kapten gitu ya. Kapten pilot begitu ya Pak? Pilot gitu ya. Tapi akhirnya dalam proses berjalan nggak ini lagi. Iya, beda sekali ya. Jadi kita kan memang harus realistis juga ya. Jadi memulai karir pun saya memulai karir sebagai seorang sales ya awalnya. Dan awalnya dari sebagai seorang sales ya. Nah, ketika Bapak belajar sebagai seorang sales itu Bapak mulai masuk pertama sekolah Bapak bukannya ini kan di bidang farmasi ya? Iya. Nah, kenapa bisa begitu Pak? Kalau boleh tahu mungkin Pak? Iya, karena saya stres sih. Dulu kerja sebagai farmasis itu saya sempat masuk apotek ya. Jadi sempat stres juga lah. Kalau di apotek itu kan kita harus ngeracik obat ya. Dulu sih masih banyak ngeracik obat ya. Kalau sekarang mungkin kebanyakan orang beli udah produknya udah jadi tablet atau kapsul gitu ya. Kalau dulu tuh masih racikan-racikan. Jadi masih digerus-gerus, mesti diracik-racik, hitung dosisnya apa gitu. Ya, nah jadi saya dulu takut salah gitu. Jadi setiap kali pulang apotek itu selalu kepala saya pusing ya, karena kerja keras untuk ini gitu ya. Saya rasa saya kayaknya nggak cocok ini kerja di dalam ruangan gitu ya. Saya merasa udahlah coba cari di perusahaan farmasi, kebetulan diterima beberapa perusahaan farmasi untuk jadi sales. Udah mulai berkiprah di dunia sales. Nah, sekarang begini Pak, ada orang bilang kalau dia, apakah Bapak kan belajar di farmasi awal gitu ya. Nah, terus itu orang bilang katanya orang yang introvert begitu Pak, nggak bisa berhubungan dengan orang lain, nggak bisa komunikasi. Bagaimana bisa Bapak change seperti itu Pak, berubah sehingga Bapak bisa mau jadi sales medical begitu? Kira-kira gimana tuh Pak? Mungkin ada ininya? Ya itu memang kalau saya bilang segala sesuatu itu sebenarnya bisa dipelajari. Ya, nggak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajarin sebetulnya. Sama seperti kita misalnya melihat Rubik Cube ya. Rubik Cube itu kan yang kubus gitu ya. Bermain kubus itu kan banyak orang yang nyerada kayaknya buat orang jenius gitu. Padahal enggak itu. Anak saya aja umur 6 tahun aja sudah bisa nyelesain Rubik Cube gitu ya waktu itu ya. Jadi saya rasa itu bukan sesuatu hal yang sulit gitu ya. Sepanjang kita mau belajar. Nah sama. Jadi saya memang orang introvert memang. Dan waktu itu juga saya merasa bahwa waduh kalau saya introvert ini nggak cocok untuk jadi orang sales. Tapi ternyata ya cocok juga. Cuma kan pasti begini Pak Galatia, itu kan ketika orang yang sudah introvert itu berpikir keras gitu, bagaimana saya mau ketemu orang saya nggak pernah suka gitu berhubungan sama orang. Nah cara Bapak mengatasi itu bagaimana tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Latihan. Iya, nggak ada cara lain ya. Selain latihan. Jadi yang paling penting begini, kadang-kadang kita ini semenjak kecil ini kan kita diminta sama orang tua kita jangan bikin malu orang tua gitu ya. Ya wajah itu buat orang Indonesia, orang Chinese pada particularly gitu ya, itu sangat penting ya. Mience atau face ini sangat penting. Jadi orang suka jaga wajah. Nah, karena kita menjaga wajah kita, kadang-kadang kita nggak mau mempermalukan diri kita. Jadi kita jadi ragu setiap kali kita misalnya untuk tampil begitu, wah kayaknya kita nggak pede nih gitu. Nah, yang bikin kita nggak pede itu kan sebetulnya karena kita nggak berani malu, ya.
Jadi mungkin kalau untuk jadi orang sales nomor satu memang urat malunya harus diputusin dulu kali ya. Betul. Nah, artinya begini, Pak Galatia, hari ini kita dapatkan satu insight dari Bapak. Sebetulnya kalau kita mau pelajari sesuatu, nggak ada yang nggak bisa kita pelajari. Iya, Betul ya, Pak? betul Jadi sekali. itu sebetulnya mindset-nya di kita saja gitu ya, Pak? Setuju sekali. Seperti yang judul hari ini Bapak mau cerita, nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu, hacking your mind gitu ya, Pak ya. Oke, baik, kita akan lebih lanjut lagi nanti, Pak ya. Nah, sekarang mungkin saya ingin tahu lebih lanjut nih, Pak. Waktu Bapak mulai masuk di dunia karir, sebetulnya kira-kira bagaimana cara Bapak bisa membangun kehidupan Bapak sampai bisa tahap seperti sekarang ini, di posisi puncak ini, Pak? Kira-kira bagaimana? Menurut saya, satu hal yang mungkin menjadi kunci kesuksesan saya waktu dulu pada waktu awal karir saya adalah saya melakukan apa yang disebut orang saat ini disebut extra mile, katanya gitu. Extra mile ya. Jadi pada waktu saya jadi sales itu, saya nggak berhenti belajar. Jadi saya mengambil kursus komputer pakai duit saya sendiri. Jadi gaji saya itu saya pakai untuk biaya saya untuk kursus komputer. Iya, pada waktu itu. Kemudian saya juga menginvestasikan, saya beli komputer saya sendiri. Saya rakit sendiri komputer saya. Komputer saya pertama saya itu saya rakit sendiri semuanya. Dengan bantuan teman-teman saya yang jago-jago IT ya. Saya rakit sendiri itu komputer pertama saya. Jadi saya merasa bahwa saya perlu melakukan investasi di situ, dan ternyata ya sekarang ya saya mendapatkan manfaatnya dari situ. Itu salah satu extra mile yang saya lakukan. Jadi saya nggak berhenti. Ketika saya sales saya diam aja, ya kan. Nah, jadi saya juga melihat apa yang harus saya pelajarin buat diri saya. Saya pelajari. Ya. Nah ini satu hal yang sangat menarik dari Pak Galatia. Kenapa Bapak bisa punya pikiran bahwa saya harus menginvestasikan uang saya untuk belajar di komputer? Apa dasar pemikirannya itu, Pak? Karena saya melihat pada waktu itu komputer itu adalah sesuatu ilmu masa depan gitu. Saya udah melihat ke arah sana gitu. Ya mungkin itu salah satu pemikiran yang ini ya. Visi Bapak begitu, sudah melihat ke depan bahwa nanti di zaman ke depan ini komputer akan berkembang begitu ya. Betul ya. Memang kan pada waktu itu kan masih pada awal-awal ya, waktu saya tahun 88 saya mulai kerja. 88 itu kan masih pakai pager saya. Handphone aja belum ada. Belum ada ya. Sekarang itu sudah tergilas oleh zaman gitu ya, sudah nggak ada lagi. Kalau dulu kan belum ada, ya masih pakai pager. Jadi saya juga masih belajar komputer waktu itu. Saya belajar WordStar, Lotus 123 sama DBase. Nah, sekarang udah nggak dipakai lagi semuanya. Jadi sepertinya itulah hal yang bisa mendorong sehingga Bapak sekarang bisa sampai di posisi puncak saat ini ya. Ya, itu salah satunya ya. Jadi melakukan extra mile gitu. Kemudian saya juga rajin. Waktu saya jadi sales itu, saya rajin ngumpulin brosur teman-teman saya. Jadi kompetitor saya itu, saya punya satu perpustakaan ya, brosur-brosur mereka. Jadi saya mempelajari semua brosur mereka. Jadi saya tahu apa yang dia ngomongin kepada klien-klien saya. Jadi saya sudah mengantisipasi duluan. Nah, itu yang disebut extra mile. Luar biasa kalau begitu ya. Ini patut, memang selalu satu ciri orang mau sukses itu ya beginilah ya. Punya extra mile yang luar biasa, makanya berbeda dari orang-orang pada umumnya. Kan katanya orang sukses itu punya satu kelebihan daripada orang yang lain gitu ya, Pak Galatia ya. Betul. Oke. Baik, nah Pak Galatia, dalam terkait yang sekarang Bapak kerjakan itu, apakah ada hal yang ingin Bapak capai sampai nantinya gitu loh, Pak? Masih ada keinginan? Menurut saya apa yang saya sudah capai semua mungkin sudah pada titik kulminasinya, dan mungkin sekarang sudah declining gitu ya. Jadi menurut saya, karena saya kan udah 55 tahun ya. Jadi mungkin juga nggak tahu berapa lama lagi mungkin juga akan masuk usia pensiun. Jadi apa yang saya ingin capai itu semua sudah saya capai gitu. Jadi yang sekarang yang saya butuhkan adalah ya mungkin saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Recording in progress. Orang lain bisa suatu ketika
inget lah dengan apa yang sudah saya buat gitu ya. Paling itu sih. Atau Iya. kata orang tuh living the legacy gitu ya. Oke. Ya, ya, ya. Nah, baik, Pak. Sekarang mungkin saya ingin tahu lagi kira-kira untuk menggali lebih jauh supaya kita bisa dapat banyak insight dari Bapak. Baik. Pasti perjuangan Bapak ini kan sampai di puncak ini tidak mudah, ya kan? Nah, mungkin yang boleh kita tahu apa sih yang kesulitan yang pernah Bapak alami, terus kemudian bagaimana Bapak bisa mengatasi masalah itu sampai akhirnya keluar dari itu dan akhirnya Bapak merasa, oh itu pelajaran yang sangat baik bagi hidup Bapak sendiri. Ya, challenge saya yang paling gede sebetulnya adalah bekerja dengan orang. Ya, Kenapa Pak? karena ketika saya dulu misalnya, saya kan cepet ya karir saya itu kan 2 tahun sebagai sales, terus kemudian naik jadi area manajer Sumatera, 2 tahun lagi saya naik langsung jadi sales manager Betul, nasional gitu ya. Nah betul pada ya. waktu saya jadi sales manager nasional itu saya masih muda. Iya, Nah iya. sementara semua bawahan-bawahan saya itu semua sudah jauh lebih senior, bahkan umurnya ada yang 2 kali lipat dari saya. Nah tentunya ya Iya. mereka nggak mudah untuk saya pengaruhi. Nah, jadi Iya. saya menghadapi satu masalah adalah bagaimana untuk mempengaruhi orang-orang yang ada gitu ya, untuk supaya mereka mau bekerja sama sama saya. Nah, padahal menurut saya itu adalah pekerjaan yang paling berat. Mengubah pola pikir seseorang itu paling susah. Iya. Ya, nah, makanya kan Jokowi kan selalu Pak Jokowi itu kan selalu ngomong ya, oh kita harus melakukan revolusi mental, revolusi mental. Wah, saya dari dulu itu mau merevolusi mental tim saya itu nggak mudah. Karena itu adalah pola pikir atau mindset seseorang itu nggak mudah untuk diubah. Termasuk kita semua. Kalau kita sudah punya satu frame gitu ya, ada bingkai pemikiran tertentu, itu susah Iya. untuk kita ubah. Iya, iya, iya. Itu ya. Nah, kalau gitu, ini kan saya lihat Bapak kan sangat rajin gitu. Setiap hari saya menikmati tulisan-tulisan dari Bapak. Sampai akhirnya saya sudah beli bukunya juga gitu kan. Apa yang buat Bapak itu senang bisa menulis itu, Pak? Sepertinya tulisan Bapak itu memang apa namanya, begitu menginspirasi, begitu bagus gitu ya. Begitu memiliki banyak knowledge dari situ gitu. Nah, itu nyambung dari situ, Pak Iya. Hari. Iya, Jadi gimana? nyambung sebetulnya ketika saya menghadapi challenge, harus katakanlah berurusan dengan manusia dan mempengaruhi mindset mereka, pola pikir mereka. Jadi saya mencoba mempelajari. Nah, saya menemukan satu hal ya. Jadi suatu ketika saya pernah belajar mengenai storytelling. Iya. Storytelling itu bagaimana kita menyampaikan cerita kepada orang lain. Nah, di dalam storytelling itu ternyata orang itu lebih gampang dipengaruhi karena dia inget ceritanya gitu. Terus saya Oke. pikir-pikir, oh kalau saya misalnya katakanlah membuat sebuah cerita yang menarik dan orang itu menganggap bahwa cerita itu begitu bagus dan dia mengingatnya, besok-besok sebetulnya itulah yang menjadi mindset dia. Itulah pola pikir dia. Ketika dia berada di dalam satu situasi yang saya gambarkan dalam cerita itu, mungkin dia akan Ya. melakukan seperti apa yang saya ceritakan itu gitu. Karena saya kasih contoh Oke. kan gitu ya. Dan Betul, contoh betul. itu ternyata disukain gitu. Ya udah itu akan Hmm. menjadi model dan itu akan Iya. menjadi pola pikir dia gitu. Nah, jadi makanya itulah sebabnya saya bikin buku Hacking Your Mind gitu ya. Nah, oke. Baik. Nah, jadi terkait dengan judul Bapak ini, kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan Hacking Your Mind ini, Pak? Saya Pak Hari ini saya akan tayangkan slide atau enggak Oh, ini? oke. Boleh, boleh. Kalau mau saya kasih ini ya, Pak ya. Baik. Oke, silakan, Pak. Oke, baik. Saya bentuknya presentasi atau kita tetap tanya jawab? Tanya jawab juga boleh, saya nanti akan tanya-tanya. Jadi sambil Bapak cerita, saya akan mungkin ada yang penting saya akan tanya gitu, Pak. Baik, kalau gitu ya. Semua Ya. sudah bisa lihat layar saya ya. Iya. Nah, oke. Jadi kita sebenarnya begini, ada satu film yang menarik ya. Kalau Ya. mungkin teman-teman semua bisa kayaknya kalau di Netflix itu masih ada tuh ya. Judulnya Chasing Mavericks namanya.
Di Chasing Mavericks itu apa itu Chasing Mavericks? Maverick itu sebetulnya adalah ombak yang sangat tinggi, ya. Jadi Chasing Maverick itu mengisahkan seorang peselancar ya, surfing ya, surfer itu apa namanya, pakai board gitu ya. Nah jadi itu masalahnya bukan di ombak yang biasa, tapi itu ombak yang terjadi pada masa La Nina ya. Jadi itu ombaknya bisa tingginya gedung lantai 4 lantai gitu. Ya, jadi tinggi sekali. Dan kalau kita terjatuh dan terhantam ombak, maka kita akan tenggelam masuk ke dalam laut dan perlu waktu 4 menit baru bisa muncul keluar permukaan air. Jadi oleh sebab itu ya, syarat untuk bisa itu apa namanya, riding the wave gitu ya, itu harus mampu menahan nafas 4 menit. Coba aja teman-teman ini jangan sampai pingsan cuman ya kalau coba. Tapi boleh ini ya. Nah itu kisah mengenai Jay Moriarty ini kisah nyata. Ya, ini adalah the real fact dari kisah yang pernah ada gitu ya di Amerika. Nah, pada waktu dia latihan itu dia bilang ada 4 basic human foundation, which is menurut saya itu cukup bagus ya untuk kita resapin. Bahwa setiap manusia katanya bergantung terhadap 4 pilar ini nih yang ada di sini ya. Dari solid human foundation katanya. Jadi ada physical, mental, emosional, spiritual. Jadi ada 4 pilar ini yang harus terus diasah gitu ya, supaya katakanlah terus sehat. Karena prinsip dari WHO, ini WHO ya, WHO bilang kesehatan itu bukan cuman fisik doang nih, tapi juga ada kesehatan mental dan kesehatan sosial well-being ya. Nah, social well-being ini adalah emosional dan spiritual sebetulnya. Apa bedanya antara emosional sama spiritual? Ya kan, atau mental sama spiritual, apa bedanya? Nah, spiritual ini kan kalau kita bicara kalau mau sehat ya berdoa, meditasi kali gitu ya. Terus ke gereja, ke apa namanya, ke masjid atau wihara gitu. Nah, ini semua untuk mengasah spiritual. Kalau emosional kita mengasah gimana? Ya kita nonton lah ya, nonton film drakor kali ya, atau nonton film yang lucu-lucu gitu ya. Nah, itu kan membangun emosional kita. Nah, bagaimana dengan fisik? Fisik kan kita olahraga, makan makanan sehat, kita untuk menjadi sehat. Nah, orang suka lupa bagaimana kita menjaga mental kita sehat. Seringkali kalau saya tanya, bagaimana cara kita menjaga supaya mental kita sehat? Nah, ini orang suka nggak tahu nih. Dan banyak orang justru ya melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang membuat mentalnya nggak sehat. Gitu. Nah, ini yang harus kita pelajarin sebetulnya. Bagaimana kita menjaga supaya mental kita sehat. Karena di sini mental itu merupakan salah satu kesehatan definisi WHO yang harus dijaga. Gitu. Nah, jadi saya makanya bikin buku ini nih, Hacking Your Mind ya. Kenapa nih? Jadi kalau kita lihat mental atau mentality itu yang disebut namanya mindset gitu. Ya, atau kalau kita mindset tuh kayaknya konotasinya negatif. Sebenarnya enggak. Mindset itu kan adalah pola pikir gitu ya. Mind itu kan pikir, set itu kan pola gitu ya kira-kira ya. Mindset itu kan pola pikir. Jadi mentalitas itu sebenarnya pola pikir. Jadi beda antara spiritualitas. Kalau spiritualitas itu ada sesuatu energi atau sesuatu yang namanya Tuhan atau setan yang di luar kendali manusia, dan dia bisa melakukan segala sesuatu ya, dan dia mempunyai kekuatan gaib gitu yang gimana. Tapi kalau mentalitas itu urusannya adalah otak kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana otak kita itu membuat tubuh kita sehat gitu ya. Nah, ini pola pikir. Jadi makanya kalau saya bilang, kenapa otak kita perlu kita hack? Karena kalau kita diemin aja dia pasti sifatnya akan ngaco. Nanti saya ada beberapa yang saya akan kasih lihat. Baik.
Baik. Nah, jadi ini lesson nomor 1 ya, kita harus setting nih main kita nih, ya, dan kita harus bisa gaining apa yang kita sebut namanya positive mindset. Karena kalau kita nggak set gitu ya our mind, bisa jadi itu jadi negative mindset. Nah, coba di sini semua bisa tulis di chat ya. Ini kira-kira ada gambar apa di sini ya? Saya mau tahu juga supaya ada respon sedikit. Oke, titik hitam kertas itu yang satu. Yang kedua kalau saya layar putihnya. Yeah. Ini karena ada dua persepsi kan. Jadi biar orang lihat tahu bahwa itu ada titik hitam, dan yang kedua Anda bisa melihat yang putihnya itu, layar putihnya. Tinggal tergantung yang mana yang pilih. Silakan teman-teman chat, yang mana yang Anda lihat fokus. Layar putih. Layar putih, ya. Okay. Yang lain ada kelihatan nggak itu titik hitamnya? Bagaimana yang lain nih? Bagaimana yang lain? Di sini ada Brian, ya, ada Rini, ada Indra. Ya, jadi dengan merespon Anda akan mengingat jawaban Anda sebetulnya nantinya. Begitu ya Pak Galatia ya? Iya. Jadi Anda akan ingat, oh maksudnya nanti Pak Galatia pasti saya tahu akan menjelaskan maksudnya. Gitu. Jadi Anda respon supaya Anda ingat kenapa jawaban itu. Karena kalau Anda nggak respon, Anda tidak ingat nantinya. Silakan ada yang lain mungkin bisa merespon. Teman-teman silakan apa yang Anda lihat di depan ini. Di sini ada layar putih dengan titik hitam di tengah. Titik hitam. Oke. Iya. Yang lain lagi mungkin? Ada lagi? Titik hitam. Titik hitam. Oke. Ya, kira-kira gitu. Jadi benar sekali ya. Memang kalau kita lihat di dalam layar ini tampak ada titik hitam. Ada beberapa peserta lebih kreatif lagi, dia bilang ini adalah sebetulnya kepala orang yang ada di tengah salju, katanya gitu. Ya, pokoknya intinya apa? Intinya ya titik hitam itu gitu ya. Nah, memang kadang-kadang kita selalu terfokus pada sesuatu yang hitam ketimbang yang putih yang sebenarnya bidangnya jauh lebih luas. Nah, ini yang menjadi masalah pada manusia. Nah, kalau kita lihat misalnya ada seseorang yang melakukan kebaikan begitu banyak, begitu dia melakukan satu kesalahan, maka yang kita ingat adalah kesalahannya itu, ya kan? Nah ini yang jadi problem. Jadi maka katanya nilai setitik merusak susu sebelanga gitu ya. Nah jadi karena kalau kita lihat dari thought management ini hasil penelitian di Amerika ya. Jadi the National Science Foundations katanya nih, kalau kita memproses itu dalam satu hari itu ada 12.000 sampai 60.000 pemikiran dalam satu hari. Tapi dari 12.000 sampai 60.000 pikiran itu 80%-nya itu adalah negatif katanya. Waduh. Dan 95% itu adalah repetitif. Itulah sebabnya makanya saya bilang otak kita harus di-hacking, kalau enggak kita akan selalu berpikiran negatif terus-menerus berpikiran negatif. Gitu ya. Nah, ini yang kejadian yang memang adalah hasil penelitian dari sekian banyak orang ya dan dipublish di USA. Nah, sebab itu kita harus menghacking otak kita. Saya lanjut ya. Ya, silakan, Pak. Nah, ini kalau nanti mau coba, silakan coba. Ya, coba kalau kita misalnya lihat ini apa ya? Ini adalah kecoa. Ini adalah kuaci. Ini adalah cakwe. Ya. Nah, coba kalau nggak percaya ya, coba deh sebutin kata ini secara cepat gitu. Kecoa, kuaci, cakwe, tapi yang cepat gitu. Ada yang bisa nggak tuh ya? Pasti keselimpet pasti gitu ya. Iya. Kenapa? Betul.
Karena kita nggak terbiasa. Kita nggak terbiasa mengucapkan kata-kata ini dan melafal dengan tepat gitu ya. Karena kita nggak terbiasa. Nah, terus kemudian ini kan yang satu ini kelapa namanya. Ini adalah kepala. Nah, ini saya juga biasa suka bikin permainan. Ayo coba challenge ya. Sebut kelapa diparut, kepala diurut gitu ya. Tapi bacanya yang cepet gitu loh. Kelapa diparut, kepala diurut gitu ya. Besok-besok jadinya kelapa diurut, kepala diparut gitu kan. karena kita nggak terbiasa ya, karena nggak terbiasa. Jadi ini biasanya kalau dalam training saya biasanya bikin permainan kayak begini. Jadi untuk menunjukkan apa? Repetitif itu kadang-kadang itu bukan satu hal yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Nah, kecenderungan kita adalah melakukan repetisi itu sesuatu yang biasa kita lakukan. Nah, ketika itu nggak biasa, kita menjadi susah gitu, ya melakukannya. Contoh begini, saya suruh banyak orang ya, ayo kita baca buku yuk, gitu, baca buku gitu ya. Kalau baca buku cerita nggak usah disuruh tuh. Ya, baca buku cerita pasti cepet habis dah itu ya. Tapi kalau baca buku yang inspirasional atau baca buku yang sifatnya itu pendidikan gitu ya, itu pasti ya nggak bakal habis. Padahal saya bilang baca buku itu nggak susah. Coba deh, nggak percaya sama saya, beli buku yang bagus gitu ya, yang misalnya buku apa gitu yang kita suka, lalu baca 5 menit aja satu hari, 5 menit. Tapi secara konstan setiap pagi dedikasikan waktu 5 menit aja untuk baca buku. Ya, saya yakin itu dalam waktu mungkin 4-5 bulan tuh selesai satu buku. Jadi artinya bukan nggak mungkin, tapi kita karena mengubah repetisi pagi kita itu, kita belum terbiasa. Itu kan kita setiap hari kan kita melakukan repetisi yang sama. Misalnya gini, bangun pagi, terus kita lalu gosok gigi. Habis gosok gigi, apa. Itu udah kayak ritual. Kita lakukan terus-menerus gitu. Ya, hari ini saya bikin sebuah tulisan mengenai itu ya, 5, 4, 3, 2, 1, go gitu ya. Nah itu adalah salah satu juga cara untuk menghacking otak kita. Katanya kita kalau punya satu ide bagus gitu ya, aku mau bangun gitu ya, terus wecker berbunyi, ring, kita matiin, ceklek gitu. Udah habis matiin apa nih? Kita biasanya tarik selimut lagi, tidur lagi. Nah, kadang-kadang ya kalau kita udah tahu nih, kalau kita udah celek, udah kita matiin, kita harus hitung 5, 4, 3, 2, 1, go. Langsung kita bangun. Nah, dengan begitu tuh kita udah menghacking otak kita sebelum. Karena begini, katanya ya, kalau kita nggak hacking otak kita dalam waktu 5 detik, maka kita akan kembali ke porsi semula. Gitu. Jadi kita harus hacking sebelum tubuh kita itu melakukan toleransi. Jadi kita udah bilang, 5, 4, 3, 2, 1, go. Langsung kita kerjakan apa yang kita melakukan. Kita bangun, dah. Gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mengubah repetisi. Nah, repetisi ini sebenarnya banyak hal yang juga bisa jadi negatif ini kalau kita nggak atur gitu. Ini sebagai contoh. Nah, ini ya. Ini adalah brain damage yang disebabkan karena violent video games. Ini banyak nih anak-anak yang nggak ngerti. Dia main videonya itu misalnya kayak GTA gitu ya. Grand Theft Auto. Yang benar-benar tuh nabrak, dikejar polisi ya, segala macam. Wah, itu game yang violent, saya bilang. Nah, game-game yang violent begitu itu merusak ya. Nah, kalau dipotret ini namanya nih otak amigdala kita nih. Ini akan terjadi perubahan setelah 2 minggu ya. Nah, ini yang bermain game sama yang nggak bermain game itu akan terjadi sebuah perbedaan. Ya, jadi jangan dipikir kalau kita melakukan repetisi ya, itu repetisi tuh. Misalnya kita nembak orang gitu ya, Counter Strike ya.
Counter Strike itu kan kita tembak terus ya di Counter Strike itu. Jadi kalau teman-teman tahu itu yang Massacre itu ya, yang di Amerika itu orang Korea itu gara-gara main Counter Strike itu. Jadi kalau diperhatikan cara dia pakai sarung tangannya, kemudian dia pakai pistolnya itu namanya Glock ya, itu persis sama dengan yang digunakan di Counter Strike. Jadi jangan dipikir itu repetisi yang nggak bahaya. Jadi ada repetisi yang bisa jadi itu akan berbahaya bagi kita, bagi kesehatan mental kita. Nah, jadi makanya kita harus mengerti bahwa mentalitas kita itu butuh asupan positif loh. Nah, kayak hari ini kita belajar ya, ini adalah satu hal yang positif buat otak kita, buat mentalitas kita. Nah, ini satu hal yang baik. Nah, ini harus terus dipelihara gitu. Kira-kira gitu dulu deh. Nah, gimana? Ya, baik. Ini menarik sekali nih, teman-teman. Dan saya sudah baca memang buku Pak Galatia ini, semua apa-apa yang ditulis beliau itu artinya bisa kita pelajari dan bisa aplikasikan ke dalam kehidupan sebetulnya. Ya, jadi saya sarankan teman-teman apa yang sekarang hari ini kita pelajari, kita manfaatkan dan kita rubah kebiasaan dan repetisi yang baru sehingga membuat suatu kehidupan kita jadi berkembang ya, lebih baik begitu Pak Galatia ya. Setuju, ya betul. Kira-kira bisa ininya apa lagi Pak yang bisa membuat kita menurut Bapak orang itu bisa berkembang maju setelah dari dia punya mindset-nya seperti itu dirubah Pak? Oke, saya tayangkan lagi ya. Jadi kita harus hati-hati tadi yang saya bilang, ya negatif dan repetitive inception. Jadi itu insepsi kepada otak kita. Jadi asupan terhadap otak kita itu harus hati-hati. Ya, karena kalau kita diemin aja, kita bilang, ya saya mengalir lah seperti aliran air gitu ya. Nah itu bahaya itu. Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita mengalir aja dah gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus membangun mentalitas kita, pola pikir kita tuh harus kita bangun. Bagaimana caranya? Nah ini namanya kan grupnya namanya Gema Kebijaksanaan ya. Nah kalau kita bicara Gema Kebijaksanaan, nah kita perlu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sebetulnya kan otak kita ya. Nah, jadi kita harus bangun otak kita gitu. Dan otak kita itu bukan cuma logikanya doang yang kita asah terus. Tapi juga ada yang otak yang bukan logika juga yang harus kita asah. Gitu kita sebut mentalitas gitu. Nah mungkin saya bertanya dulu nih Pak Galatia. Kan kita tahu kan orang itu memang kalau mau sukses mereka juga sebetulnya tahu harus melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Tadi kan Pak Galatia bilang bahwa banyak orang tuh hidupnya cuma hanya mengalir gitu. Dia tahu, tapi kenapa dia masih terus melakukan ya begitu aja mengalir dalam kehidupannya? Kenapa dia nggak berubah gitu? Kira-kira kalau menurut pengalaman Pak Galatia apa itu? Karena orang itu kebanyakan itu tidak berani mengambil resiko. Nah, kalau kita misalnya katakanlah melakukan sesuatu itu pasti mengandung resiko. Nah, resikonya itu yang kadang-kadang orang tuh nggak mau ambil. Misalnya, saya kalau misalnya bangun pagi gitu ya, terus kemudian kita melakukan aktivitas apa segala macam, itu kan pasti ada resiko-resikonya. Apalagi kalau misalnya dia sudah melakukan sebuah kegagalan, adalah daripada itu yang obat yang paling enak adalah tidur dah. Gitu ya seolah-olah. Tidur, berada di rumah, udah nggak usah kemana-mana. Nah itu kan feel secure gitu. Nah apalagi nih zaman-zaman COVID begini ya, ini sangat bahaya kalau nggak kita atur, kita akan menjadi orang yang memang jadi penakut gitu ya. Nah jadi kita nggak usah jadi orang yang terlalu berani, tapi kita juga jangan jadi orang penakut gitu. Nah, jadi kita mesti itu perlu sebuah pengasahan gitu ya. Kita perlu diasah gitu. Oke, baik. Ya. Nah, ini pelajaran yang kedua ini Pak ya. 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 Nah, jadi ya ini ya keywordnya ini critical thinking ya, gitu kira-kira. Ini kalau saya terusin nanti waktunya nggak cukup ya, jadi saya langsung ke yang 3 ya. Oke.
Nah, jadi yang ketiga ini kita bicara mengenai hardworking. Jadi kita tahu bahwa ada orang tertentu yang sukses ya. Iya. Misalnya kayak yang sebelum dari slide ini itu adalah apa namanya seorang petenis ya yang hebat yang namanya Maria Sharapova ya. Nah, yang kita kan selalu lihat itu kan kalau lihat Maria Sharapova itu adalah ya kesuksesan dia, karir dia yang sukses gitu ya. Yang kita nggak pernah tahu adalah bagaimana dia susahnya untuk mencapai kesuksesannya. Semua orang sukses yang seperti misalnya kita melihat Pak Jokowi, kan nggak mungkin dia sukses begitu aja. Ada harga-harga yang harus dibayar sama dia. Betul. Nah itu untuk perjalanan sampai ke karir dia saat ini, itu pasti banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dia lakukan. Nah jadi oleh sebab itu, ya memang kita nggak ada cara instan. Jadi kalau kita mau sukses, ya kita harus bekerja keras. Demikian juga, ini untuk bekerja keras ini, itu butuh sebuah mentalitas. Ya, maka kata orang ya, orang itu bisa menjadi berhasil kalau dia punya mental baja gitu ya, mental baja. Betul. Betul kan ya? Betul, nah, betul. Jadi kalau dia nggak punya mental baja nggak mungkin berhasil. Artinya apa? Dia gagal, maju lagi, gagal, maju lagi gitu ya. Nah, ini kan adalah sebuah usaha keras gitu. Nah, jadi makanya kalau kita lihat nih ada dua kata kunci nih yang penting. Perseverance itu gigih ya. Kita harus gigih dan disiplin. Intinya itu. Jadi kalau kita udah mencanangkan sesuatu, kita harus lakukan. Dan kita harus mau capek. Udah, kita jangan mikir, aduh malas banget ya, begini. Aduh, itu kalau udah kayak begitu tuh udah ngeracunin pikiran kita. Udah kita hitung aja 5, 4, 3, 2, 1, udah kerjain aja deh. Ya udah pokoknya apapun ini kita kerjain aja dulu. Udah gitu. Nah, dengan begitu ya, kita selalu disiplin kayak begitu dan kerja keras. Pasti itu akan membuahkan hasil. Oke. Nah, ini yang berikutnya ya. Jadi mengenai willingness sama ability gitu ya. Banyak orang itu selalu bilang, oh saya nggak mampu gitu ya. Tapi kalau ada orang bilang nggak mampu, perhatiin deh. 99% itu sebenarnya karena dia nggak mau, bukannya nggak mampu. Ya, jadi ability itu kan yang menunjukkan I can atau I can't gitu ya. Saya nggak bisa gitu, atau saya bisa gitu ya. Itu kan ability namanya. Tapi itu sebetulnya bisa dicapai, dia bisa menjadi bisa kalau ada willingness, ada sebuah keinginan untuk melakukannya, dan keinginan itu ya dia harus, itu kan namanya tekad ya. Itu juga tekad juga katanya harus nekat. Jadi kalau udah punya tekad, jangan nggak nekat. Jadi nggak mau dikerjain. Akibatnya ya cuman ada di dream doang nih, di dream. Ini ada willingness tapi nggak ada ability. Karena nggak pernah mau dilatih. Betul ya? Jadi kalau itu kan cuma dream aja udah. Ya, dia mau tapi dia nggak mau usaha gitu. Ya kan? Nah, jadi itu akhirnya jadi dream. Atau dia nggak punya keahlian dan nggak punya mimpi. Nah, ini kayak orang kehilangan arah nih. Nah, kalau kayak begini nih doubtful ya. Semuanya serba grey, abu-abu udah nggak tahu deh mau kerjain apa gitu ya, udah mengalir aja lah. Nah, ini tipikal orang begini ya. Nah, kemudian ini ada lagi nih yang punya ability, tapi dia nggak punya willingness, kemauan. Nah, ini tipe orang boring katanya, orang yang bosen. Nah, ini orang yang udah kerja lama, yang udah punya keahlian, yang pinter, tapi udah nggak punya keinginan untuk belajar lagi, untuk ini. Ini juga pasti karirnya akan mentok dah. Ya, dan dia sendiri juga akan bosen dah. Gitu ya. Nah, makanya kita harus bagaimana caranya untuk excelling nih, berada di kuadran ini nih. Ya, jadi kita harus punya passion yang kuat, ya, terus kemudian punya ability gitu. Jadi kita punya kemampuan dan kemauan yang gede gitu ya, yang kuat gitu. Jadi dua-duanya itu akan membangun kita untuk bisa jadi sukses gitu.
Nah, ini yang excelling ya. Jadi intinya itu sih. Karena kalau kita lihat ini yang saya bilang tadi, it's not that you can, but it's that you want. Kebanyakan orang itu sebenarnya bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia nggak mau. Contoh beginilah. Saya misalnya minta seseorang gitu ya, ayo ini dari satu gedung ke gedung yang lain, saya kasih satu balok gitu ya, ayo jalan gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kalau mau. Oh, nggak bisa. Kalau mau bisa jatuh. Oh iya. Bisa jatuh, kalau jatuh mati gitu ya. Pasti dia gemeteran kakinya begitu lihat gedung, begitu dia satu step melangkah aja udah gemeteran, bisa jatuh. Iya, betul. Karena kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan. Ya, mungkin dia punya kemauan, tapi dia nggak punya kemampuan. Nah, jadi kalau kita mau begitu, ya kita harus mulai dulu dong. Ini pakai balok, kita mulai dari lantai dulu, kita taruh balok, kita jalan dulu di situ, oke nggak? Nah, terus kita coba lagi 1 meter, kita coba lagi 2 meter, gitu ya. Sering latihan, lama-lama kita jadi jago, gitu kan. Nah, suatu ketika ditaruh di gedung itu, wow, kita bisa perform. Nah, sama seperti begini. Banyak orang nih kalau di Daulat, tahu di Daulat ya, kalau misalnya saya bilang, Pak Hari, ini kita lagi rame-rame nih ya, lagi di karaoke, ayo dong nyanyi dong, gitu. Nah, enggak lah, jangan saya lah, ya, janganlah gitu ya. Kenapa tuh? Wah, saya nggak bisa lah, ini gini. Kenapa? Karena dia nggak siap. Ketika kesempatan itu ada, dia nggak siap. Nah, kalau misalnya katakanlah kita sudah dari udah sekian lama kita latihan nyanyi apa segala macam, pada waktu suatu ketika ada pesta di perusahaan, dipanggil, Galatia, ayo dong sini dong nyanyi gitu ya. Oke. Saya langsung maju aja, saya nyanyi. Karena kenapa? Karena saya udah siapin untuk nyanyi, betul nggak? Ketika kita udah prepare, ya berarti mentalitas kita tuh udah kuat kan ya, udah siap gitu loh. Jadi ketika ada satu kesempatan di situ kita perform. Nah, jadi orang tuh nggak perform itu karena dia nggak punya kemampuan. Kenapa nggak punya kemampuan? Orang nggak pernah latihan. Kenapa nggak pernah latihan? Ya nggak pernah berpikir, nggak pernah punya keinginan untuk mempunyai skill itu. Saya suruh, ayo nih ada Rubik Cube, mainin, bisa nggak? Nggak bisa. Emang bisa? Langsung tiba-tiba orang bisa bermain Rubik Cube? Nggak bisa. Saya juga latihan. Anak saya juga saya latih dulunya. Ya kan? Jadi semua itu bisa kalau kita mau berlatih. Kita latihan. Lama-lama kita jadi jago, mastering gitu. Ya kan? Terus kemudian kita perform. Ya kan? Begitu kita perform, orang bilang, wow, hebat loh gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan karena dia biasa melakukannya. Karena dia sudah latihan dulu gitu. Nah, ketika orang ngelihat itu adalah sebenarnya di puncaknya ketika dia sebenarnya sudah kesusahannya kita nggak lihat gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu. Jadi ingat nih, ya, tidak ada di dunia ini yang nggak bisa. Yang ada adalah kita nggak mau. Nah, kalau misalnya teman-teman yang di sini itu merasa bahwa saya kalau lihat dari sini ya, saya sebenarnya punya sebuah passion loh gitu ya. Saya punya passion, tapi saya nggak punya ability, ya. Nah, bagaimana cara punya ability? Practice dong, ya. Practice makes perfect gitu ya. Jadi baru bisa kita dorong ke sebelah kanan. Nah, kalau udah sebelah kanan, ya kita punya willingness karena kita ada passion kita di situ, ya. Kemudian nih ability kita juga ada di situ, ya kita excelling lah. Kita merasa hidup kita sempurna, kan gitu. Iya, betul. Ya, luar biasa nih. Ya, jadi poinnya di sini Pak Galatia ingin katakan bahwa sebetulnya nggak ada orang yang sebetulnya nggak bisa sukses sebetulnya kalau bilang begini ya Pak ya. Betul. Asal dia mau lakukan sesuatu dan dia rubah mindsetnya, dia pasti juga akan mencapai apa yang dia inginkan itu gitu. Setuju banget, ya. Itu memang salah satu hal yang pasti bisa dilakukan sepanjang orangnya itu mau persevere itu ya gigih lah gitu ya, harus mau kerja keras gitu.
Nah, ini kata kunci yang bagus, teman-teman. Jadi kita tinggal jangan dengan kondisi pandemi, jangan kita menyerah atau merasa tidak punya harapan, gitu kan. Harusnya kita bisa melihat di balik ini ada juga sesuatu yang kita bisa lakukan gitu, Pak Galatia ya. Iya. Oke, bagus Kita sekali baru hari ini, luar baru biasa. merayakan ya teman-teman ya. Kita baru merayakan pencapaian sales kita ya Desember yang lalu itu dengan sangat gemilang. Ya, kita bisa mencapai angka 100% lebih loh ya. Waduh, Nah, itu targetnya padahal challenging pada saat COVID kayak seperti sekarang ini. Ya, dan belum lagi ditambah lagi saya kan juga ini targetnya ada di Myanmar. Myanmar itu sedang perang tuh. Ya, lagi perang, lagi ada civil war di sono, lagi ada COVID, lagi banyak kesusahan di sana. Tapi kita bisa mencapai target kita. Banyak orang itu suka melihat apa susahnya dulu, ya kan? Tidak pernah berpikir bahwa oke, ini kita tahu ini susah, ya. Nggak ada yang bilang itu gampang. Lalu bagaimana kita tetap bisa mencapai target kita? Nah, mulai kita pikirkan, ya. Pun kalau kita nggak berhasil, ya mencapai yang kita inginkan, at least kita tahu kenapa kita gagal dan kita perbaikin. 2 tahun yang lalu ketika terkena COVID ya, pada waktu awal COVID begitu, kita menghadapi masalah. Supaya teman-teman tahu ya, kalau yang namanya toko itu kebanyakan tutup ya. Jadi kalau kita misalnya jualan tuh gimana kita mau jualan kalau tokonya tutup, ya kan? Gitu. Wah, itu setengah mati. Nah, kemudian kita ini banyak jual obat bebas ya, kayak misalnya Nexagrip, Proco, itu produk KB. Nah, itu kalau semuanya pakai masker, jadi dia batuk pileknya itu hilang ya. Atau kalau dia batuk pilek curigaan COVID, dia ditaruh di Wisma Atlet ya. Dia nggak pakai obat Prokol sama Nexagrip juga. Nah, akibatnya turun tuh, salesnya turun tuh. Iya. Ya, nah jadi kita harus berpikir bagaimana kita survive ya. Oke. Nah itu sebagai contoh. Oke, iya baik. Ini ada berapa poin ini Pak? Menarik sekali nih kalau ini. Ada berapa poin Pak dengan high economic ini? Ini nih poin-poinnya. Oke. Cuman ini satu poin terakhir deh ya, Pak Hari, boleh ya? Boleh Pak. Saya justru maksud saya menarik ini hari ini saya belajar banyak ini Pak Galatia. Tapi saya takut waktunya teman-teman yang ini. Oke Pak. Ya, saya terakhir ya. Ya. Nah, teman-teman pernah dengar Mandy Harvey nggak nih? Mandy Harvey ya. Mandy Harvey ini adalah seorang penyanyi di Amerika yang ikut American Got Talent. Oke. Ya. Apa yang menarik di Mandy Harvey ini? Ya, saya lihat di dalam video aja ya. Saya share sound dulu ya, mungkin baik. Supaya bisa kita dengerin ininya ya. Ya, silakan Pak Galatia. Oke, coba ya kita setel dulu nih. Halo. Bisa dengar ya? How are you? Iya, dengar Pak. And who's this? My interpreter. What's your name? Sarah. Nice to meet you, Sarah. Nice to meet you, sir. Hi, Sarah. Doing well, thank you. Hello. Okay, Mandy, so I think I've worked this out. So you're deaf? Yes, I lost all my hearing when I was 18 years old. Wow. And how old are you now? 29. So it's 10 years. Wow. And Mandy, how did you lose your hearing, if you don't mind me asking? I have a connective tissue disorder, so basically I got sick and my nerves deteriorated. So you were singing before you lost your hearing? Yeah, I've been singing since I was 4. So I left music after I lost my hearing and then figured out how to get back into singing with muscle memory, using visual tuners and trusting my pitch. So your shoes are off because you're feeling the vibration. Is that how you're following the music? Yeah, I'm feeling the tempo, the beat through the floor. And Mandy, what are you going to sing? I'm going to sing a song that I wrote called Try. Okay, can you tell me what it's about? After I lost my hearing, I gave up. But I want to do more with my life than just give up. So. Good for you. Okay. Good for you. Okay, well, look, this is your moment, and good luck.
Oh, okay. I don't feel the way I used to. The sky is gray, much more than it is blue. But I know one day I'll get through, and I'll take my place again if I would try. If I would try. There is no one for me to blame, 'cause I know the only thing in my way is me. I don't live the way I want to. That whole picture never came into view. But I'm tired of getting used to the day. So I will try. So I will try. If I would try. If I would try. Mandy, I don't think you're going to need a translator for this. Ya, Wah, luar itu biasa. kira-kira ya. Jadi Mandy Harvey ini adalah seorang yang bisu ya. Iya, Jadi bisu apa? berarti Tuli. tuli ya. maksud saya. Ya. Tapi bisa kita lihat bahwa bagaimana ya dia punya perjuangannya ya sampai bisa dapat golden buzzer gitu ya. Jadi kalau kita lihat nggak ada yang nggak mungkin, semua itu mungkin gitu ya. Jadi yang penting adalah kita mau usaha. Kalau kita usaha pasti kita akan bisa berhasil. Nah, buktinya Mandy Harvey ini adalah salah satu contoh hidup yang ketika dia dulu mengalami pertulian ya, tapi dia bisa come up menjadi seorang penyanyi lagi. Ya, saya suka lagu ini. Try ya. Jadi at least kita coba lagi. Kita gagal nggak apa-apa, kita coba lagi. Ya, jadi itu prinsip saya juga. Ini ya Pak Hari ya. Jadi saya punya prinsip begini. Kalau ada bola di depan saya, ada gawang. Kalau saya nggak tendang, mungkin 100% saya nggak akan berhasil. Tapi kalau saya tendang, saya punya 50% kesempatan. Jadi saya tendang lah. Ya, jadi kalau saya tendang, ya syukur-syukur berhasil. Nah, itulah yang membuat saya bisa berhasil. Gitu. Pertama kali saya diminta bicara ya di Singapura ya, untuk forum self force effectiveness ya, tingkat dunia. Waktu itu saya sebetulnya nggak kepikiran bahwa saya akan bisa menjadi seorang speaker internasional. Pikiran saya cuma satu, ya saya coba aja, kalau nggak berhasil ya udah. Ya ternyata saya berhasil gitu ya. Gara-gara itu saya diminta untuk bicara di Thailand, di Malaysia, di China, di India, di mana-mana saya bicara. Modalnya cuma apa?
ya nekat awalnya. Tapi ya bukan cuma nekat juga sih, ya nekat plus juga belajar lah gitu. Ya, pada waktu perform pertama saya gugup banget, ya, dan saya melakukan banyak juga kesalahan. Tapi kan kita belajar dari kesalahan itu, kita perbaikin lagi, sampai sekarang kan jadi makin lama makin perfect. Gitu. Ya, jadi itu kira-kira Pak Ari. Jadi mungkin untuk saya summary-kan ya, boleh? Baik, silakan Pak. Jadi kalau saya summary-kan dari apa yang sebenarnya saya ingin sampaikan ya, memang ini saya nggak bisa sampaikan semua karena topik mengenai hacking your mind ini kalau mau disampaikan itu kira-kira 3 jam semuanya. Waduh. Nah, jadi mesti lanjutan lagi nanti panggil Pak Galatia ini. Jadi nomor yang pertama ini ya kita harus coba set kita punya pemikiran. Kita nggak bisa katakanlah membiarkan pikiran kita itu mengalir begitu aja. Karena kalau kita biarkan mengalir begitu aja, percaya omongan saya 80% itu pasti negatif ya, dan 90% itu repetitif, berulang. Nah, kemudian jangan lupa kita harus juga minum vitamin. Katanya kalau mau sehat minum vitamin ya. Nah, vitamin otak kita itu namanya positive books. Jadi kita harus cari buku-buku yang positif ya. Inspirational story itu untuk asupan bagi pola pikir kita. Nah, jadi itu kita belajar dari orang-orang sukses, itu adalah asupan-asupan yang baik gitu ya. Quotes dari orang-orang ternama itu juga asupan-asupan yang terbaik. Karena itu adalah sebenarnya quotes itu adalah kisah hidup dia gitu ya. Jadi kita belajar. Itu bagus. Kemudian kita harus hati-hati dengan negatif dan repetitive inception yang kita selalu alami dalam otak kita. Kemudian nggak ada tuh shortcut untuk sukses. Semuanya itu perlu kerja keras, perlu kegigihan, dan perlu kerajinan dan disiplin. Kemudian kita harus selalu melihat sesuatu ya yang kita kepingin untuk capai. Artinya itu menjadi passion kita. Ya, dan kita juga punya talent dan skill untuk melakukan itu. Jadi jangan juga kita mimpi di siang hari bolong, yang mana kita nggak punya talent, yang kita punya skill, kita mencoba, ya nanti kita gagal. Bukan nggak bisa, tapi akan lebih sulit untuk bisa mencapai keberhasilan kita. Nah, kemudian kita put energi untuk di situ, dan kita harus endure. Nah, kemudian tidak pernah berpikir tentang bahwa kita nggak bisa. Berpikirnya bahwa kita perlu waktu lebih lama untuk mengasah dari keterampilan kita, dan kita pasti suatu ketika akan mencapainya itu. Ya, semua itu hanya perlu apa? Try, kayak si Mandy Harvey bilang, ya udah kita try gitu. Oke, jadi itu kira-kira Pak Ari yang bisa saya sharing. Wah. Luar biasa Pak Galatia, hari ini banyak sekali insight yang kita dapatkan ini. Teman-teman kebijaksanaan pasti begitu senang hari ini dapat ilmu yang luar biasa ini ya. Artinya kalau hari ini pada saat ini kondisi Anda mungkin lagi sedang lesu atau mungkin sepertinya nggak ada harapan gitu ya. Dalam kondisi pandemi apa yang mau dikerjakan. Nah, hari ini kita dapat insight yang bagus dari Pak Galatia nih. Ya, untuk Anda berpikir, ayo kita coba gitu loh. Ayo maju ke depan gitu. Ayo bangkit dan perjuangkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Begitu Pak Galatia ya? Ya, betul. Oke, baik, luar biasa Pak Galatia. Hari ini memang benar-benar saya dapatkan masukan dari seorang guru yang yang memang menginspirasi kita semua ini. Oke, baik Pak Galatia. Kalau andai kata kita yakin bahwa semua orang sebetulnya bisa mencapai apa. Jadi itu yang harus dirubah pertama berarti mindset-nya begitu Pak. Ya. Nah, tapi semua orang kan sekarang sudah berpikir begini Pak. Banyak orang bilang ya seperti tadi saya katakan saya mau maju gitu. Seperti tadi Pak Galatia juga mengatakan punya mimpi tapi nggak ada kemampuan gitu. Nah, tapi sekarang udah tahu nggak ada kemampuan tapi nggak mau melakukan. Nah, ini kalau menurut Pak Galatia, analisa Pak Galatia, kenapa itu? Kenapa orang sudah tahu tapi nggak mau melakukan gitu? Ya itu tadi Pak Ari, kebanyakan itu idenya dibunuh.
Jadi ide untuk melakukannya dibunuh sama otak kita sendiri. Jadi misalnya gini contoh, saya nih mau kurus gitu ya, saya mau olahraga, pagi saya mau bangun. Nah ketika pagi bangun, aduh udah malas banget ya, aduh kepala kayaknya pusing nih, ya tiduran dulu dikit deh. Ini nih, nah udah, itu namanya kita udah dibunuh sama otak kita. Ya karena tubuh kita itu selalu adjusting dan kecenderungan tubuh kita adjustingnya itu mau relax, mau santai, mau ini kan gitu ya. Nah makanya itu konsepnya harus kita harus kalau udah bilang saya mau melakukan olahraga, begitu kita bangun tring, ya udah hitung aja 5, 4, 3, 2, 1 lakukan udah. Jadi kita nggak usah mikir terlalu banyak, itu namanya kita hacking otak kita untuk kita ini gitu. Langsung jalankan gitu ya Pak ya? Jalankan, Oke. Nah, kalau nggak jalan tuh. Kalau udah lewat 5 menit itu biasanya udah seterusnya udah susah. Sudah mikir yang lain lagi dan akhirnya kepada yang negatif. Enak masih tidur gitu ya Pak ya? Iya, jadi itu pemikiran positifnya udah di-kill lagi. Oke. Nah, jadi ini satu kata kuncinya ya teman-teman. Jadi begitu Anda sudah mau sesuatu, jalankan gitu, dicoba gitu ya. Jangan nunggu lagi, mikir lagi kebanyakan lagi. Akhirnya sudah nggak dijalankan juga akhirnya. Oke, baik Pak Galatia, ini waktu jualah yang akan memisahkan kita ini Pak. Sebetulnya saya ingin banyak explore diri Bapak ini, karena hari ini dapat banyak insight sekali dari diri Bapak. Mudah-mudahan di kesempatan berikut Pak Galatia masih mau mengisi bantu kita lagi ini Pak Galatia ya. Gitu. Nah kira-kira gini Pak Galatia, ada mungkin closing statement yang Bapak bisa sampaikan buat kita teman-teman untuk mendengarkan malam hari ini Pak? Ya, kalau saya bilang tidak ada orang yang sukses di dunia ini yang katakanlah tanpa perjuangan keras. Jadi apa yang kita lihat pada orang sukses itu kebanyakan adalah hasil akhir. Nah, jadi itu yang harus kita ingat, bahwa kita harus juga berusaha keras, menghacking otak kita, ya, melatih diri kita supaya kita bisa gaining skill. Nah, salah satunya itu adalah kita harus memberi asupan kepada mentalitas kita, pola pikir kita. Caranya apa? Bacalah tulisan-tulisan yang positif. Dengarkan inspirational story gitu ya. Jadi dengan begitu kita membangun kesehatan mental kita dengan positive inception gitu. Setiap hari itu harus ada satu kisah gitu yang kita bisa resapin dan kita renungkan, dan itu menjadi kekuatan bagi mentalitas kita. Nah, itu menurut saya satu hal yang penting. Maka kenapa saya bikin buku saya itu sebenarnya jangan dibaca bukunya langsung baca buku sampai selesai gitu ya. Enggak. Jadi saya tuh bikin bukunya tuh satu hari satu cerita gitu. Ya, betul. Jadi bacanya sehari satu cerita, selesai udah kerja, sekolah apa gitu ya, melakukan aktivitas. Ya. Jadi itu kenapa? Karena itu sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran saya ya dulu ya untuk membangun diri saya. Jadi saya nggak membuat cerita itu sebenarnya tadinya buat orang lain. Itu adalah kumpulan cerita yang saya pakai buat diri saya. Setelah itu saya bikin cerita itu untuk anak buah saya, tim saya. Nah baru sekian lama setelah didaur ulang gitu ya, ya udahlah lepas aja ke publik semuanya, udah biar semuanya juga bisa merasakan sebuah manfaat gitu. Iya. Oke, ini mungkin sebelum terakhir saya tutup, ada yang bertanya, gimana cara dapatkan bukunya Pak Galatia ini? Masih di Gramedia masih ada nggak Pak? Di Gramedia masih ada sih beberapa Gramedia, tapi kalau susah ya kontak aja di nomor saya ya. Oke, nanti Bapak mau berikan atau nanti melalui saya bantu? Oh silakan Pak. Ya. Oke, nanti silakan hubungi ke ini ya, ke Gema Kebijaksanaan. Nanti kita akan bantu bagi mereka yang menginginkan. Tapi saya ingin katakan, memang betul buku-buku Pak Galatia itu sangat menginspirasi. Jadi saya banyak memberikan materi-materi juga karena model cerita dari Pak Galatia ini. Jadi beliau ini secara
secara tidak langsung sebenarnya guru inspirasi saya juga ini. Iya, ya, beliau sangat luar biasa. Setiap hari ceritanya itu ada aja yang bisa diinspirasikan gitu. Baik, Pak Galatia, terima kasih banyak. Hari ini kami dapatkan banyak begitu insights, begitu nilai-nilai kebijaksanaan dan mendapatkan suatu power saya rasa ya, kekuatan untuk bangkit, untuk memperjuangkan, untuk membawa supaya kita bisa lebih baik dan lebih maju di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah berikan ini bisa membantu kita untuk terus bertumbuh dan naik kelas dalam kehidupan ini. Dan kami doakan juga semoga Pak Galatia selalu sehat, selalu sukses dan maju di dalam kehidupannya ya Pak ya. Oke, amin. Baik, teman-teman kebijaksanaan, demikian hari ini kita sudah dengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Galatia Chandra. Beliau adalah, boleh saya katakan adalah tokoh lah ya, tokoh sukses juga, model untuk kita menjadi satu sosok untuk berkembang maju dalam kehidupan ini. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Galatia adalah suatu hal kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini hidup tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang maju. Ya, tinggal sekarang bagaimana mindset-nya kita gitu. Dari cara kita berpikir untuk membuat kita bertumbuh di dalam kehidupan ini. Ya, poinnya hanya di situ. Bagaimana kita mau merubah mindset-nya kita untuk selalu membiasakan hal-hal positif yang kita lakukan di dalam kehidupan dan membawa kita maju dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Anda sering mendengarkan ini akan membuat Anda bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah, untuk berikutnya saya akan bacakan mungkin acara berikutnya ya. Jadi teman-teman setiap Senin setiap minggu dapatkan inspirasi-inspirasi dari orang-orang yang sukses. Mungkin kita dibantu panitia. Brian, bisa ditampilkan? Oke, jadi kita ada kegiatan juga kalau teman-teman mau berdana untuk membantu yayasan kita, silakan. Minggu depan kita akan ada baksos. Jadi silakan kalau teman-teman juga kegiatan kita juga membantu untuk yang di sekeliling selain dari memberikan inspirasi. Next. Next, Brian. Ini nggak jalan ya. Oke, ini nggak jalan. Oke, jadi berikutnya minggu depan kita akan ada satu orang yang juga luar biasa ini. Ya, beliau ini seorang wanita inspirasi ini. Tahun 2018 dinobatkan sebagai wanita inspirasi, Dr. Randa Puspitasari. Ya, beliau akan bicara bagaimana perempuan kompeten dalam peran ganda. Ya, mudah-mudahan Anda hadir dan ajak teman-teman saudara setiap Senin jam 8 malam Anda mendapatkan manfaat inspirasi dari orang-orang yang sukses untuk bisa membawa bekal dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa kembali di dalam minggu depan. Oke, next, bagi mereka yang ingin mau berdana, silakan juga ya. Jadi kegiatan kita selain memberikan inspirasi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan donasi untuk masyarakat di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan. Jadi silakan kalau bagi mereka yang mau ikut membantu. Ya, baik. Terima kasih, Brian. Oke, baik. Teman-teman sekalian, demikian yang kita bisa dapatkan hari ini. Semoga Anda selalu sehat dan maju di dalam kehidupan. Sukses untuk Anda semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi acara di minggu depan. Tolong berikan komen, like,